Halo teman-teman semua. Hari ini kita masuk di problem 4 untuk join cost. Di sini kita akan bahas dua metode untuk join cost-nya. Di problem 3 sebelumnya kan kita pakai metodenya yang sales value, terus yang NRV, ya kan? Nah, di problem 4 kali ini kita akan memakai physical measure dan constant gross margin. Nah, ini teman-teman bisa langsung buka aja modulnya ya. Terus seperti biasa kita lihat dulu yang dimintanya apa. Nah, dimintanya itu sebenarnya sama ya, cuma beda metode aja. Nomor 1 itu disuruh buat tabel alokasi join cost-nya ya. Tabel pertama, tabel alokasi join cost hingga perhitungan unit product cost ya. Dan juga kita buat product line income statement. Jadi kita bikin income statement parsialnya gitu ya, untuk produk yang terkait dengan menggunakan metode physical measure. Nah, jadi teman-teman kita akan pakai metode physical measure untuk yang pertama. Dan untuk yang kedua, teman-teman akan pakai constant gross margin. Seperti itu ya. Bikinnya juga sama, tabel alokasi join cost dan juga product line income statement. Nah, kalau ada pembulatan untuk waging terkhususnya, teman-teman bisa pakai 4 angka belakang koma seperti ini. Kita langsung mulai ya, teman-teman. Nah, di sini nama perusahaannya apa nih? Perusahaannya itu adalah Handicraft. Adalah perusahaan pengolahan susu sapi yang terletak di daerah Bandung, Jawa Barat. Nah, selama bulan Januari 2020, Handicraft menghasilkan beberapa produk, yaitu susu yogurt, keju parut, dan krim susu. Berarti di sini kita udah bisa mulai analisis nih teman-teman. Kita bisa mulai masuk ke ilustrasi dulu ya untuk pemahaman. Kalau misalnya teman-teman sudah paham terkait ilustrasi, boleh di skip sampai masuk ke perhitungan aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum begitu paham, boleh dengerin dulu ya teman-teman. Di sini untuk problem 4 seperti biasa ya teman-teman, sebenarnya ini aku ngulang aja sih yang kayak di problem 3. Sebenarnya apa sih yang mau kita cari? Yang mau kita cari itu intinya kita mau cari joint cost allocation-nya, terus kita mau cari total production cost, dan kita mau cari cost per production atau cost produknya per produknya. Dan cost produk ini untuk hitung profit ya, yang akan masuk di COGS. Kita lanjut masuk ke ilustrasi ya teman-teman. Kita masuk ke ilustrasi seperti yang sudah disebutkan nih di awal soal. Perusahaannya punya bahan baku apa teman-teman? Punya bahan baku susu sapi. Berarti kita itu punya bahan baku namanya susu sapi. Dan di susu sapi ini kita akan mengolah susu sapi ini menjadi 3 produk. Dimana untuk menjadi 3 produk ini ada yang namanya split of point ya. Jadi ini titik pecahnya di susu sapi yang akan diolah menjadi 3 produk ya. Kita pecah menjadi 3 produk seperti itu. Produknya adalah susu yogurt, keju parut, dan krim susu. Kalau gitu langsung aja aku tulis di sini susu yogurt, terus ada keju parut, dan juga ada krim susu. Paham ya sampai sini ya teman-teman? Nah, sekarang pertanyaannya, produknya itu dilanjut gak? Gitu. Oh iya, sebelumnya ini namanya apa nih teman-teman? Susu yogurt, keju parut, dan krim susu merupakan produk yang utama. Dia merupakan produk utama ya. Jadi teman-teman, ini produk utamanya perusahaan. Selanjutnya kita baca lagi ya untuk soalnya. Berikut biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi ketiga produk tersebut. Di sini punya
ada yang namanya direct labor, prime cost, sama conversion cost. Masih ingat teman-teman arti dari prime cost? Itu adalah DM ditambah DL. Kalau conversion itu adalah DL ditambah MOH. Oke. Nah, informasi ini kira-kira buat apa sih teman-teman? Ayo, masih ingat teman-teman? Informasi ini adalah untuk kita hitung joint cost allocated kita, dimana joint cost allocated itu adalah DM ditambah DL tambah MOH. Oke, kalau misalnya ada beban angkut, boleh ditambahin, oke, yang ditanggung sama perusahaan ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kita baca lagi analisis. Handicraft memutuskan akan memproduksi lebih lanjut keju parut dan krim susu. Oke, jadi yang diproduksi lebih lanjut itu adalah keju parut dan krim susu nih teman-teman ya. Susu yogurtnya nggak diproduksi lebih lanjut. Nah, diproduksinya menjadi apa? Kita baca lagi. Keju parut diproduksi lebih lanjut menjadi keju mozzarella. Oke. Ya, berarti keju parut kita akan memproduksi, kalau misalnya kita punya produk lanjutan, berarti kita butuh nanti yang namanya separable cost, ya kan? Dan keju parut ini akan kita produksi menjadi keju mozzarella, ya teman-teman. Oke, dengan biaya tambahan itu merupakan separable cost ini, ya. Nanti akan kita masukin ke perhitungan. Lalu krim susu diproduksi lebih lanjut dengan biaya tambahan juga. Oke, mentega ya, menjadi mentega. Oke. Nah, berarti krim susu kita produksi lebih lanjut dengan ada tambahan biaya separable menjadi mentega. Oke. Lalu keju mozzarella dan mentega ini merupakan produk lanjutannya. Oke, paham ya sampai sini teman-teman? Untuk ilustrasi tidak terlalu sulit ya teman-teman, kalian bisa pahami, dan ini akan berguna kalau misalnya kalian agak bingung nih masukin ke perhitungan. Kalian bisa kembali lagi lihat konsep di sini nih teman-teman, gitu. Nanti kalau ujian ilustrasi ini nggak perlu dibuat. Oke. Oke, teman-teman, aku akan langsung masuk di nomor 1 ya. Karena ini soalnya selanjutnya itu terkait informasi unit ya. Ini di tabel ini ada informasi unit. Oke. Oke, aku mulai untuk kita menjawab si problem 4 ini. Oke. Yang pertama dimintanya pakai physical measure method ya, teman-teman. Untuk physical measure method di sini deskripsinya berbeda lagi nih teman-teman. Jadi setiap metode punya deskripsi yang berbeda-beda ya. Jadi kalian harus benar-benar ya hafalin lah mungkin ya. Hafalin kalau misalnya physical measure itu dia atasnya itu adalah physical measure of total production. Beda dengan sales value. Sales value berarti atasnya itu bukan physical measure tapi sales value. Begitu juga NRV. NRV atasnya itu final sales value. Jadi setiap metode itu beda-beda ya teman-teman. Kalian harus benar-benar pahamin ya. Gitu. Oke, kita balik ya ke physical measure problem 4. Oke, nah teman-teman boleh bikin dulu di catatan kalian ya sampai unit product cost ini, dan ini akan selalu sama juga ya teman-teman, nggak ada yang beda. Nah, untuk produknya kita pakai apa sih produknya yang buat ditulis di sini? Kita pakai produk yang paling akhir juga teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk nulis produk di tabel alokasi itu akan selalu pakai produk terakhir. Di mana produk terakhir, kita balik ke ilustrasi ya. Produk terakhir itu adalah susu yogurt, keju mozzarella, dan mentega. Ini adalah produk akhir perusahaan ya. Jadi kita tulis susu yogurt, keju mozzarella, dan mentega. Seperti itu ya teman-teman. Sama juga untuk semua metode, kalau misalnya penulisan produknya itu pakai produk yang paling akhir.
Walaupun di dalam perhitungan mungkin terkadang untuk metode sales value terutama itu harus perhatiin produk utama, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya untuk penulisan judul, kita pakai produk lanjutan. Produk yang terakhir, paling akhir pokoknya. Kalau misalnya produknya nggak dilanjut, ya udah pakainya produk utamanya, seperti susu yogurt ini. Oke? Ya, kita masuk physical measure of total production at split of point. Teman-teman perhatiin ya, kata-katanya seperti ini nih. Kira-kira yang kita catat di tabel pertama ini apa sih? Nah, yang kita catat adalah physical measure-nya. Physical measure itu apa? Itu kan kalau misalnya di Indonesiain ya pengukuran ya, ini measure pengukuran dan secara fisik gitu. Jadi intinya itu physical measure itu kita pertama-tama harus tulis unit secara fisiknya. Oke, jadi kita nulis unit produknya nih teman-teman di sini. Kita nggak tulis biaya di sini. Kita nulis kita akan taruh di yang pertama ini adalah unit physical measure-nya, unit produksinya, gitu. Nah, susu yogurt unit produksinya berapa? Kita lihat di soal. Di soal itu punya 10.500 unit. Oke, jadi susu yogurt kita tulis di sini 10.500. Nah, untuk keju mozzarella kita pakai yang mana nih? Pakai yang produk utama atau pakai yang produk lanjutannya yang benar-benar keju mozzarellanya? Kita akan pakai produk yang keju parut dulu teman-teman ya. Untuk di physical measure, kalau dia produknya lanjutan, kita akan pakai yang keju parut. Sebentar, aku lihat lagi ya di catatan sini. Aku kan ada catatan nih untuk kalian nih ya. Kalau misalnya nih unit produce ya, unit produksi untuk physical measure, kalau misalnya dia produk utama doang, pakainya produk utama selalu ya. Dan untuk yang produk lanjutan, kalau dia produk lanjutan kita pakainya produk utama juga. Untuk di physical measure di baris pertama ini ya, ini aku tulisnya unit produce, sama aja ya, physical measure-nya itu adalah pakai unit produksi produk utama. Oke. Nah, berarti unit produksi produk utama kita berarti pakai yang 24.500 ini nih, yang keju parut. Jangan pakai yang keju mozzarella ya. Kita pakai yang produk utama 24.500. Oke, teman-teman, sampai sini paham ya? Keju mozzarella itu memang produk lanjutan. Tapi untuk di physical measure kita taruhnya produk utamanya dulu nih, si keju parut ya, 24.500 bukan 20.000. Oke. Lalu yang mentega juga kita pakainya produk utamanya dulu. Produk utamanya mentega adalah krim susu. Berarti kita pakai unit krim susu nih teman-teman, yang 19.000 ya. Oke, 19.000 aku taruh sini. Dan seterusnya kita totalin. Oke, ini kalau misalnya mau lebih jelas ya, aku tulis di sini. Jadi unit produksi produk utama akan selalu unit produksi produk utama. Kita lanjut ya. Untuk weighing ini seperti biasa teman-teman, kalian tinggal bagi bobotnya, yaitu itemnya nih misalnya 10.500, kalian bagi dengan 54.000. Mau dikali 100% juga boleh, berarti dijadiin persen. Tapi kalau misalnya nggak dijadiin persen, tinggal desimal aja juga nggak apa-apa. Oke? Sama ya untuk yang mozzarella dan mentega, proporsi doang kok, gampang ya untuk proporsi. Oke. Nah, ini ambil 4 angka belakang koma ya. Kalau misalnya dia banyak, ambil 4 angka aja ya. Teman-teman tulis 4 angka belakang koma kalau pakai desimal. Kalau pakai persentase berarti 2 angka belakang koma terus persen gitu ya. Kalau misalnya dijadiin persen jadi 19,44%. Oke?
Oke, kalau gitu aku lanjut lagi untuk join cost allocated. Nah, untuk masuk ke join cost allocated, hitung join cost allocated ini ke masing-masing produk, kita harus tahu dulu total join cost kita. Nah, seperti yang aku udah jelasin ya, mungkin berulang-ulang sudah aku jelasin, join cost itu adalah DM tambah DL tambah MOH. Kalau ada beban yang ditanggung sama perusahaan, ditambahin juga. Oke. Nah, di sini aku masuk dulu ya teman-teman ke perhitungan join cost. Ini di Excel aku di sini ya teman-teman, untuk hitung join cost. Kita cari dulu nih. Di sini kan ada prime cost. Teman-teman sebenarnya kalian bisa cari pakai cara kalian sendiri ya. Untuk dapetin DM gimana, untuk dapetin MOH-nya gimana. Tapi di sini aku akan mencari dulu DM, gitu ya teman-teman. Aku akan cari dulu DM-nya tuh berapa. Nah, DM itu kita bisa dapat dari prime cost. Di mana prime cost ini adalah prime cost sama dengan DM tambah DL. Nah, kalau misalnya kita mau cari DM, berarti DM sama dengan prime cost dikurangin sama DL. Ya, DL-nya udah diketahui. Oke. Berarti aku mau cari nih direct material. Berarti caranya prime cost dikurangin dengan DL. Prime cost-nya 150 juta dikurangin dengan 50 juta. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi 100 juta. Lalu yang selanjutnya kan kita butuh DL dan juga kita butuh MOH nih teman-teman. Tapi aku pengen cara langsung nih. Jadi aku pengen cara cepat, langsung pakai conversion cost. Jadi aku nggak perlu cari MOH-nya lagi. Oke, jadi langsung aja kita tulis, karena conversion cost itu adalah DL ditambah MOH. Jadi aku langsung tulisnya dalam bentuk conversion cost ya teman-teman. Oke. Nah, conversion cost 90 juta. Kalau misalnya kita tambah, ini merupakan join cost kita. Oke, join cost kita ada 190 juta. 190 juta. Oke. Di sini juga seperti biasa nih, kalau misalnya kalian lupa-lupa, aku kasih keterangan di sini ya. Oke, paham ya teman-teman? Sekarang kita punya join cost itu 190 juta nih. Berarti untuk join cost kita masukin nih di sini ya teman-teman, kita masukin di totalnya dulu. Jadi kita ikutin aja, kalau misalnya kalian hitung join cost, di sini tulisnya totalnya secara yang benar ya teman-teman. Kan kalau misalnya kalian totalin dari perhitungan kalian yang di sini baru total gitu, itu kan kadang suka beda kan kalau koma. Nah, jadi di sini aku saranin kalian langsung tulis aja yang benarnya. Oke, 190 juta. Nah, 190 juta kita mau bagi nih ke setiap produk. Caranya gimana? Caranya kita pakai bobot ini. Ya, bobot dikalikan dengan totalnya. Terus untuk keju mozzarella berarti 0,4537 dikali dengan 190 juta. Lalu untuk menteganya 0,3519 dikali 190 jutanya. Oke. Di sini aku langsung aja ya teman-teman. Teman-teman boleh coba hitung sendiri. Caranya kalian ketik sendiri ya di kalkulator. Kalian ketik benar-benar ketiknya 4 angka belakang koma seperti ini ya. Sebelumnya di problem 3 aku udah jelasin kenapa harus 4 angka belakang koma. Itu sebenarnya untuk memudahkan untuk koreksi, supaya nanti kalau misalnya ujian kalian pakai 4 angka belakang koma itu akan sama perhitungan aku gitu. Oke. Nah, jadi kita pakai 190 juta dikali sama 0,1944. Tulis seperti itu di kalkulator kalian. Maka akan mendapat 36.936.000. Oke. Sama untuk keju mozzarella, kalian bisa cari sendiri ya. Oke, perhitungkan sendiri dan coba
Benar gak jawabannya segini? Gitu. Oke. Lalu habis itu kita akan menambahkan dengan separable cost. Ya. Kenapa harus tambahin separable cost? Karena kita mau mencari total production cost nih teman-teman. Dimana total production cost itu adalah joint cost ditambah separable cost-nya. Iya dong, ada produk tambahan berarti ada separable cost. Berarti total production kita nambah gitu. Jadi harus ditambah. Nah, siapa sih yang punya separable cost ini? Yang punya separable cost adalah produk lanjutan, yaitu si keju mozzarella dan mentega. Oke, mereka yang punya separable cost. Separable cost-nya keju mozzarella berapa, teman-teman? Bisa lihat di soal, biaya tambahan sebesar 10.500.000. Ini punyanya si mozzarella, ya. Berarti punyanya mozzarella, aku tulis di sini ada 10.500.000. Oke. Dan untuk si mentega dia itu punya biaya tambahan 8.750.000 ya. Berarti aku tulis di sini 8.750.000. Oke, sampai sini paham ya teman-teman? Terus coba total samping aja ya. Jadi 19.250. Oke, lanjut ke total production cost, tinggal ditambahin aja teman-teman ya. Dari joint cost ditambah separable cost ya. Jadinya seperti ini. Oke, teman-teman boleh cek perhitungannya udah benar atau belum? Oke, terakhir kita mau hitung unit product cost, itu didapatkan dari total production cost kita dibagi sama unit produksi kita ya. Unit produksinya yang mana? Yang sesuai produk akhir atau mentega? Nah, kalau kalian lupa, boleh cek summary-nya yang udah aku buat. Untuk hitung unit product cost, kita kalau misalnya produk kita itu adalah produk utama yang nggak dilanjut, maka kita akan bagi dengan unit produksi produk utama ya teman-teman. Oke. Dan kalau misalnya kita lanjut, produk kalian itu adalah produk lanjutan, produk yang diproses lebih lanjut, berarti kita pakai unit produksi produk lanjutan ya. Kalau yang atas kita pakai produk utama, yang paling akhir kita pakai unit produksi produk lanjutan. Misalnya kalian nanya, kok bisa gitu sih? Nah, ini karena perusahaan kan memang memproduksi lebih lanjut nih teman-teman, dan dia sudah menambahkan separable cost kan teman-teman. Berarti otomatis total production yang kita catat di sini adalah total production yang udah produk akhir. Maka dari itu unit product cost yang kita hitung itu sesuai sama unit yang paling akhir. Oke, paham? Oke, kalau gitu di sini kita akan membagi 36936 ini dengan 10.500. 10.500 itu adalah unit produksinya susu yogurt, di mana susu yogurt ini produk utama yang nggak dilanjut lagi, jadi dia pakai unit produksi susu yogurtnya, produk utamanya. Oke. Berarti ini ketemu segini ya teman-teman, ambil 2 angka belakang koma aja. Lalu untuk yang keju mozzarella, kita pakai unit produksi keju mozzarella, yaitu 20.000 nih teman-teman. Nih ya di soal kita pakai 20.000. Jangan ikutin pakai angka physical measure karena beda. Karena physical measure di sini adalah produk utama. Sedangkan ketika kita mau cari unit product cost, kita pakai produk akhir, yaitu yang udah benar-benar keju mozzarella, 20.000 unit. Oke. Lalu yang mentega juga pakai unitnya mentega, jangan pakai unitnya si 19.000 ini yang krim susu. Kita pakai unitnya si mentega, 16.500 ya. Oke deh, kalau gitu udah. Unit product cost sudah ketemu, sekarang kita tinggal hitung si
income statement, kita hitung gross margin atau gross profit kita. Untuk produknya sama ya teman-teman, tulisnya tetap sama kayak atas ya, ikutin aja. Ini adalah produk akhir perusahaan. Oke. Lalu untuk sales revenue, kita akan mengkalikan unit terjual ya teman-teman. Karena namanya kan sales revenue yang udah terjual. Ya udah kita kaliin sama unit terjual. Oke, di sini di tabel ini kalau kalian lihat di soal, keju parut itu unit terjualnya tanda tanya. Dan krim susu juga tanda tanya nih. Perlu dicari nggak teman-teman? Aku udah jelasin di problem 3. Perlu dicari? Nggak perlu ya teman-teman. Kenapa nggak perlu? Karena dia adalah produk utama yang akan dilanjut. Jadi dia tuh bukan produk akhir perusahaan, dimana asumsinya di sini perusahaan nggak menjual lagi nih si produk keju parut dan krim susu. Jadi makanya dia nggak punya unit terjual. Yang perusahaan jual adalah keju mozzarella dan mentega gitu. Oke, paham ya? Jadi unit terjualnya susu yogurt berapa? Dikalikan dengan harga jual susu yogurt. Di sini sudah tertera ya teman-teman. Nggak perlu dicari-cari lagi, di soal udah jelas. Unit terjualnya ada 8.000 dikalikan dengan harga jualnya per unit itu 8.000. Kita ketemu 64 juta. Untuk keju mozzarella kita dapetin dari 15.000 unit, yaitu unitnya keju mozzarella yang terjual dikali dengan 10.000. Oke. Lalu yang mentega juga sama, dia pakainya unit terjualnya yaitu 10.000 unit dikali dengan 9.000. Oke. Nah, di sini walaupun di sini nih teman-teman, di sini ternyata ada harga jualnya nih teman-teman ya. Ini dihiraukan aja ya teman-teman untuk keju parut dan krim susu. Oke. Nah, total samping aja. Oke, kita total samping aja ya. Lalu untuk cost of goods sold, kita pakai unit terjual dikalikan dengan unit product cost. Tadi unit terjualnya susu yogurt itu kan 8.000 unit ya teman-teman, dikaliin sama si unit product cost. Oke, ketemu segini ya. Oke, lalu untuk si keju mozzarella kita punya 15.000 unit terjual dikali dengan unit product cost keju mozzarella. Lalu yang terakhir mentega itu kita punya unit terjual 10.000 lalu dikaliin sama si unit product cost kita. Oke, ketemu ya segini. Lalu sampingnya totalin aja. Lalu gross margin tinggal dikurangin. Sales dikurangin COGS. Ketemu segini ya teman-teman, boleh cek ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke metode berikutnya nih teman-teman ya. Kita nomor 2 itu disuruhnya constant gross margin. Nah, yang namanya constant gross margin, kita perlu cari dulu gross margin percentage kita. Karena kita pakai constant gross margin, metode constant gross margin. Nah, jadi teman-teman untuk cari constant gross margin percentage ya, kita perlu mengetahui berapa sih sebenarnya gross margin perusahaan jika perusahaan itu menjual semua yang diproduksinya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada final sales value. Aku sudah pernah jelasin final sales value itu merupakan produk akhir perusahaan yang akan dijual, ya kan teman-teman? Nah, jadi untuk hitung ini caranya adalah kita harus kaliin yang produk akhir ya teman-teman. Produk akhir dikaliin dengan unit produksinya. Nah, kalian jangan ikutin yang sales revenue di sini ya. Itu salah. Kalau ikutin sales revenue yang di tabel, itu hasilnya 304. Itu salah. Kenapa salah? Karena dia memakai unit terjual. Ya, kalau di income statement dia pakainya unit terjual. Sedangkan kalau di sini kan kita ibaratnya baru alokasi ya, teman-teman. Kita nggak tahu yang terjual itu berapa. Nah, maka dari itu
kita pakainya itu unit produksi nih teman-teman. Di sini yang pertama susu yogurt dulu ya teman-teman. Kita pakai unit produksi susu yogurt itu ada 10.500 nih yang pertama ya. 10.500 unit kalian kaliin sama harga jualnya. Ingat harga jual, kenapa? Karena dia final sales value. Anggapannya itu of total production. Berarti sesuai dengan total produksi, unit produksi, bukan unit terjual. Oke, berarti 10.500 kali 8.000 ditambah yang kedua itu adalah si keju mozzarella ya. Keju mozzarella itu unit produksinya adalah 20.000, kalian kaliin sama harga jualnya 10.000. Lalu yang terakhir 16.500 kali 9.000 itu didapat dari mentega. 16.500 unit produksi dikali dengan 9.000. Nah, akhirnya kita ketemu totalnya 432.500. Beda kan teman-teman sama sales revenue di sini, ya. Oke, selanjutnya kita harus kurangin dengan joint cost sama separable cost kita. Ibaratnya kayak gini teman-teman, kan kita ceritanya nih, ini kan baru alokasi gitu kan. Jadi ibaratnya di constant gross margin ini kita mengira-ngira nih, kalau misalnya final sales value, terus kita kurangin nih sama cost yang kita pakai sepenuhnya, itu akan menghasilkan margin berapa sih? Itu akan menghasilkan profit berapa sih? Gitu. Makanya kenapa harus dikurangin sama joint dan separable cost. Joint dan separable cost itu adalah total production gitu. Nah, joint cost udah dikasih tahu ya teman-teman. Joint cost itu adalah nih yang ini nih ya, aku comot dari sini aja ya teman-teman. Joint cost itu yang kita sudah alokasiin itu adalah 190 juta ditambah sama separable cost 19.250, maka akan menghasilkan si 209.250. Jadi dari situ ya teman-teman ya, kalian bisa lihat nanti di Excel ini akan aku share gitu. Nah, untuk gross margin tinggal dikurang ya. Tinggal dikurang aja kayak ngitung profit biasa gitu. Cara hitung percentage masih ingat teman-teman? Kayaknya ini di akuntansi dasar deh ya. Cara hitung gross margin percentage itu kalian harus membagi gross marginnya, profit kalian dibagi dengan sales. Oke? Sebenarnya di summary juga sudah aku kasih ke kalian. Kalian bisa cari nih yang constant gross margin. Jadi kalian perlu cari gross marginnya dulu gitu. Caranya ini sudah aku kasih tahu ke kalian ya. Oke, final sales dibagi sama gross marginnya ketemu percentage. Oke, kita balik ke sini. Lanjut, kalau misalnya kita udah tahu nih gross margin kita segini nih. Kita udah tahu gross margin kita 51,62%. Berarti kita bisa masuk ke tabel alokasi. Untuk tabel alokasi, teman-teman bisa catat produknya itu kayak yang sebelumnya ya, kita pakai produk paling akhir gitu. Oke. Lalu yang pertama di sini adalah final sales value of total production during accounting period. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya adalah sama dengan ini nih teman-teman ya. Gimana ya? Ini sama nih. Aku merahin ya. Nah, jadi ini tuh sama. Bedanya adalah yang ini secara total, kalau yang ini secara rinci, teman-teman. Coba perhatiin, ya. Ini sama ya. Nih, ya. 432.500 ini sama ya. Nah, bedanya kalian rinci aja nih perhitungannya. Tadi kan udah juga ya dirinci kayak gini ya. Nah, kalian masukin deh tuh. 10.500 dikali 8.000 masukin di sini susu yogurt. Terus 20.000 kali 10.000 masukin di sini keju mozzarella 200 juta. Lalu yang 16.500 dikali dengan 9.000 kalian masukin di 148.500 mentega. Oke. Nah, sama aja teman-teman ya, cuma dirinci aja untuk yang pertama. Nah, lalu yang kedua apa nih sekarang? Yang kedua kita hitung deduct gross margin.
using your overall gross margin percentage. Nah, kita sekarang mulai pakai gross margin percentage kita nih, yang udah kita hitung tadi. Kalian hitung ini pasti punya tujuan dong. Nah, tujuannya itu di sini nih teman-teman, untuk hitung ini ya. Caranya adalah kalian kaliin 84 juta kalian dengan gross margin kalian untuk susu yogurt ya. Jadi 84 juta yang ada di sini dikali sama 51,62. Ya, di sini aku tulis ya teman-teman. Nih, 84 juta dikali sama 51,62. Kalian seperti biasa persen ya ini. Seperti biasa tulis di kalkulator ya, teman-teman. 2 angka belakang koma ini. Oke, supaya perhitungannya hasilnya bisa sama nih kayak aku gitu. Oke. Untuk keju mozzarella juga sama caranya, yaitu 200 juta dikaliin sama si gross margin percentage kita 51,62. Oke. Sama juga untuk mentega itu adalah 184.500 kalian kaliin dengan 51,62%. Oke. Ketemu segini ya, teman-teman. Lalu total samping aja yang ini. Oke. Lalu kalau misalnya kalian kurangin final sale value dikurang sama gross margin, akan ketemu total production cost. Ya, sama aja ya teman-teman, sebenarnya antara ini sama ini bisa dibilang itu kayak diputar-putar aja sih gitu. Kita mau cari total production cost. Gitu ya. Total production cost ini kan yang akan kita gunakan ya buat perhitungan unit product cost gitu. Oke, tujuan kita kan untuk cari total production cost. Oke, teman-teman tinggal kurangin aja. Oke, ya. Kalau sampai sini semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kalau misalnya masih belum paham, nah itu maksudnya apa sih Ci? Nggak apa-apa, tanya aja. Oke. Lalu kalian harus kurangin nih dengan separable cost. Kenapa? Kenapa harus kurangin separable cost, Ci? Soalnya kita pengen tahu berapa joint cost allocation kita. Seperti yang aku bilang nih di awal, kita sebenarnya tuh mau cari apa sih? Kita mau cari ini, teman-teman. Kita mau cari joint cost-nya, kita mau cari total production cost, kita mau cari cost per product untuk hitung profit. Nah, jadi kan tadi kalau di constant gross margin kita udah ketemu nih total production cost, ya kan? Nih ya, aku balik lagi di sini kita udah ketemu nih total production cost. Tapi kita belum ketemu joint cost allocated. Ya. Jadi harus dicari juga gitu. Oke. Aku lanjut ya. Nah, jadi kita untuk cari joint cost allocated, kita perlu kurangin separable cost. Kenapa seperti itu? Kenapa harus kurangin separable cost? Karena kalau misalnya nih kalian, aku udah pernah jelasin kan ya. Bentar deh, aku bikin di bawah sini ya. Kalau total production cost itu adalah sama dengan joint cost kita ditambah dengan separable cost. Nah, maka dari itu untuk hitung joint cost berarti joint cost dihitung dari total production cost dikurang dengan separable. Paham ya teman-teman sampai sini? Nah, oke. Jadi constant gross margin ini emang kebolak nih, kebolak. Ya, emang dia tuh carinya total production cost-nya dulu, baru kita cari joint cost-nya. Oke, paham ya sampai sini? Nah, berarti separable cost sama ya kayak yang di atas. Separable cost itu sama kayak gini nih teman-teman ya, 10.500 untuk keju mozzarella dan mentega itu 8.750. Kalau di total kita akan ketemu 19.250. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya untuk cari joint cost allocated perlu nggak kita pakai waging gitu? Nggak perlu ya teman-teman. Khusus untuk si constant gross margin, karena dia udah hitung gross margin percentage juga, kita nggak perlu bobot-bobot lagi teman-teman ya.
Oke, nah makanya ini tinggal dikurangin aja ya. Kalian kurangin, yang susu yogurt kan nggak punya separable cost, berarti joint cost allocated-nya sama dengan total production cost-nya. Sedangkan keju mozzarella sama mentega itu punya, jadi tinggal dikurangin aja gitu. Nah, selanjutnya itu kita total ke samping ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya dari kalian nih, Ci itu beda. Joint cost allocated tuh harusnya 190 juta. Tadi kan kita hitungnya di sini ya. Kita hitung di sini 190 juta ya, teman-teman. Nah, tapi ternyata kenyataannya kalau misalnya kita hitung constant gross margin itu hasilnya 189. Ini nggak apa-apa, teman-teman. Nggak apa-apa selama dia itu nggak beda jauh banget angkanya. Nah, beda dikit nggak apa-apa jadinya ya. Oke, khusus constant gross margin kalian hitungnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya emang dia itu ternyata nyaris-nyaris kayak gini, ini nggak apa-apa, aku benerin kok ya. Untuk yang constant gross margin, cara cari joint cost allocated-nya nggak pakai wedging, dia langsung kurangin aja seperti itu. Lalu selanjutnya kita hitung unit product cost. Dapatnya dari mana nih unit product cost, pertanyaannya? Unit product cost itu kita hitungnya sama ya teman-teman kayak yang atas-atas. Unit product cost itu didapat dari total production cost kita bagi dengan unit produksi. Ya teman-teman, benar ya? Nih contohnya susu yogurt kita pakainya jangan pakai joint cost-nya doang. Nah ini kebetulan sama ya, dia produk utama, jadi mau pakai joint cost juga nggak apa-apa sih. Oke, ini jadi udah paham ya teman-teman, kalau misalnya unit product cost itu dari total production cost. Kebetulan ini produk utama, jadi dia production cost-nya itu sama dengan joint cost gitu. Dibaginya sama unit produksi si susu yogurt. Nih 10.500. Oke deh. Nah, yang beda nih yang ini nih. Jadi kalau untuk hitung yang produk lanjutan itu pakainya total production cost juga. Kenapa pakai yang total? Ya kan kita hitung unit produk, unit per produk. Itu harus dari totalnya dong, bukan cuma joint cost-nya doang dong, ya kan? Oke, nah maka dari itu maka dari itu kita bagi total production cost dibagi sama 20.000. 20.000 itu adalah unit produksi keju mozzarella. Produk akhir, teman-teman ya, untuk hitung unit product cost. Lalu yang terakhir juga sama, mentega itu unit produksinya 16.500. Jangan pakai unit produksi krim susu, beda ya. Kita pakai yang produk paling akhir. 16.500. Nah, total production cost-nya itu 71.844.300. Kita ketemu segini ya, teman-teman. Ini nggak usah ditotal. Untuk revenue, sales revenue, caranya untuk revenue itu kita sama ya, kita pakai ikutin aja nih yang sini, disalin aja ya, teman-teman. Sama, sales revenue di physical measure, di semua metode itu sama sales revenue-nya. Jadi jangan pusing-pusing, nggak usah hitung lagi. Cukup hitung sekali. Untuk cost of goods sold, kita pakai unit terjual, yaitu susu yogurt kan 8.000 ya unit terjualnya, dikali sama 387,40. Ketemu segini ya teman-teman. Untuk keju mozzarella dan mentega itu juga sama, kita kaliin antara 4838 dikali sama 15.000. 15.000 itu unit terjualnya keju mozzarella. Jangan pakai emang nggak ada ya. Unit terjualnya keju mozzarella. Ya. Yang ini juga pakai unit terjualnya mentega, yaitu 10.000 dikali dengan unit product cost-nya mentega. Seperti itu. Lalu kalian total ke samping. Dan terakhir, kalian kurang-kurangin aja.
untuk gross marginnya. Terus ini juga dikurangin aja totalnya ya. Oke teman-teman, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Maaf kalau misalnya terlalu panjang videonya. Aku menjelaskan itu supaya kalian itu, ini aku menjelaskannya secara rinci sedetail mungkin supaya kalian bisa ngerti. Jadi kalau misalnya terburu-buru kan juga takutnya kalian nggak nangkep gitu. Jadi aku berusaha untuk bikin kalian supaya lebih paham gitu. Untuk ini kan kalian bisa nyicil-nyicil kan untuk ngerjain summary untuk nyatet problemnya gitu. Teman-teman tetap semangat ya untuk belajarnya, tetap semangat, jangan nyerah. Oke, sampai sini, sampai ketemu di minggu depan. Oke, bye-bye.